Baiklah, saya Rosi Primadita dari pendidik SMA Negeri 1 Merapi Timur. Yang akan kita bahas kali ini adalah materi tentang siklus hidrologi. Di dalam ilmu geografi terdapat hidrologi atau sering dikenal dengan cabang ilmu yang fokus utamanya adalah mempelajari keberadaan air dalam pergerakan air di bumi. Dalam hidrologi terdapat namanya siklus hidrologi. Siklus hidrologi itu adalah ilmu yang mempelajari siklus air dalam semua fasenya termasuk penguapan, kondensasi, pengendapan, dan distribusi air di permukaan bumi, menyerap air ke dalam tanah hingga daur ulang terjadi lagi. Ini yang akan menyebabkan keadaan air di muka bumi kita itu adalah tetap. Dalam siklus hidrologi, ini terdapat beberapa komponen: evaporasi, transpirasi, intersepsi, evapotranspirasi, infiltrasi, kondensasi, presipitasi, verlokasi, sublimasi, dan aveksi. Yang pertama akan kita bahas itu adalah siklus pendek. Siklus pendek itu tidak banyak, di mana siklus pendek itu terjadinya penguapan di permukaan air laut dan akan turun presipitasi atau air hujan di permukaan air laut. Ini adalah proses siklus pendek. Evaporasi, penguapan, karena adanya penyinaran matahari yang menyinari permukaan air laut, lama-kelamaan akan melakukan sebuah proses evaporasi. Dari evaporasi ada namanya proses kondensasi, pembentukan kristal-kristal air atau titik-titik air. Dari kondensasi terbentuk sebuah awan, di mana awan ini sudah jenuh akan turun sebagai presipitasi, yaitu turunnya air hujan di permukaan air laut. Yang kedua, itu ada namanya siklus sedang. Siklus sedang hampir sama halnya dengan siklus pendek, ada namanya evaporasi atau penguapan dari sinar matahari di permukaan air laut. Air laut naik ke atas sebagai uap air akan mengalami sebuah kondensasi. Dari kondensasi adanya proses adveksi, arah angin, pembentukan sebuah awan di atas daratan, di mana itu akan turun sebagai presipitasi di permukaan daratan. Di daratan tersebut, air akan masuk ke dalam tanah mengalir yang akan bermuara kembali ke laut. Siklus yang ketiga, itu namanya siklus hidrologi panjang. Di mana perbedaannya sama siklus pendek? Kalau siklus pendek turun tetap di permukaan air laut, siklus sedang turun di daratan, sedangkan siklus panjang itu turunnya di daerah pegunungan. Jadi otomatis air yang turun ini biasa berbentuk kristal-kristal es atau salju. Ini prosesnya hampir sama, yang membedakannya yaitu turunnya presipitasi. Turunnya presipitasi di atas pegunungan yang akan lama-kelamaan sebagai runoff, verlokasi, infiltrasi, sebagai air hujan itu turun di permukaan pegunungan di daerah daratan. Dan di mana infiltrasi tersebut akan mengalir kembali ke air laut. Sekian penjelasan dari saya tentang materi siklus hidrologi. Semoga bisa memahami.